Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Wahyu Tria Fitria, kelas 2D Prodi PAI khusus. Di sini saya mengampu mata kuliah media pembelajaran di kampus Yai Syarifuddin. Tidak lupa juga yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iwan Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajar bukan hal yang asing lagi bagi pengajar, terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Arsyad, salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Method in Teaching, tentang metode audiovisual dalam pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret atau di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya pada tahun 1946, Edgar Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Pertama, pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja, pengalaman yang dibuat-buat, partisipasi dramatis, demonstrasi, kunjungan lapangan, dan pameran. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale. Konsep ini sejalan dengan pendapat Edgar Dale dalam teorinya count experience yang menjelaskan bahwa hasil belajar diperoleh lebih optimal dengan cara melakukan sendiri atau paling tidak melihat objek nyata. Tidak mungkin untuk belajar semua orang harus mengalami segala sesuatu. Dengan demikian, diperlakukan kreativitas guru untuk menjadikan pembelajaran lebih efisien, namun hasilnya lebih efektif dengan berpijak dengan prinsip pengalaman belajar Edgar Dale di atas. Cara kedua ini disebut juga pemanfaatan sumber belajar dengan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia dan tidak dirancang secara khusus untuk pembelajarannya, namun dapat digunakan secara langsung media utilization. Selanjutnya ini adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Kita lanjutkan. Kerucut pengalaman di atas menggambarkan tentang proses manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman atau metode belajar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode belajar dengan cara verbal. Dari kerucut Edgar Dale terlihat tingkat keterlibatan dengan membaca hanya didapatkan pemahaman sekitar 10% dari sesuatu yang dibaca. Dari keterlibatan verbal dengan mendengarkan hanya didapatkan pemahaman sekitar 20% dari sesuatu yang diajarkan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode belajar dengan cara visual. Dari tingkat keterlibatan visual seperti melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, dan atau melihat demonstrasi akan menghasilkan pemahaman sebanyak 30%. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode belajar dengan cara terlibat. Makin turun ke bawah pada metode belajar abstraksi,
peserta didik akan merasakan makin kecil dalam pembelajaran, tetapi makin besar pemahamannya. Misalkan, ketika peserta didik terlibat dalam diskusi, akan memberikan pemahaman sebesar 50%. Kemudian, dalam menyajikan presentasi, peserta didik akan melakukan penelitian tentang materi yang akan dipresentasikan mempelajarinya dan juga menyampaikan kepada orang lain. Metode presentasi memberikan pemahaman sebesar 70% pada peserta didik. Selanjutnya, yang keempat adalah metode belajar dengan cara berbuat. Dari kerucut yang paling bawah, dapat diketahui bahwa metode belajar seperti bermain peran, melakukan simulasi, dan mengajarkan hal yang nyata seperti praktikum akan memberikan pemahaman terbesar pada peserta didik, yakni 90% dengan terlibat langsung. Semua indera bekerja secara bersamaan menghasilkan pemahaman hal yang dipelajari dengan lebih cepat. Selanjutnya, atas kerucut pengalaman Edgardale dapat disimpulkan bahwa makin konkret bahan pengajaran yang dibuat, maka makin banyak pemahaman yang diperoleh oleh peserta didik. Sebaliknya, semakin abstrak peserta didik memperoleh pengalaman, misalnya hanya dengan bahasa verbal atau melalui aktivitas membaca atau mendengar, maka makin sedikit pemahaman yang diperoleh melalui kerucut pengalaman ini. Pendidik dapat menemukan alat bantu atau media yang sesuai bagi peserta didik. Sebagai gambaran, pemahaman peserta didik paling kecil didapat puncak kerucut Edgardale, yaitu 10% dari kegiatan membaca. Sementara itu, yang paling berpengaruh dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik didapat pada dasar kerucut, yakni pada peserta didik terlibat langsung dan menggunakan banyak indera tubuh yang memberikan tidak hanya mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang sedang dipelajari. Panca indera yang paling umum dipakai dalam mengajar dan belajar adalah mendengar, karena melalui pendengaran peserta didik mengikuti peristiwa dan ikut merasakan hal yang disampaikan guru. Nah, ini adalah yang semakin bawah dalam gambar di atas. Siswa akan semakin konkret dan tidak salah persepsi, karena peserta didik akan menjadi lebih mudah memahami konsep-konsep yang mereka pelajari karena dihadapkan oleh sesuatu yang konkret. Pengetahuan dan konsep-konsep yang mereka dapatkan pada waktu pembelajaran di lingkungan alam akan lama diingat oleh peserta didik karena mereka melihat, mereka mengamati, dan mereka mengalami secara langsung dalam pembelajaran tersebut. Semoga apa yang telah saya paparkan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.